Oke, kita mulai guys. Ini aku nggak pakai mic, kedengeran kan kalau di sini? Oke, langsung ya. Ini yang pertama ada anatomi. Struktur apakah yang menghubungkan dasar mulut dengan labium? Nah ini, jadi kan kafum oral ini kan dia ada kafum oral yang vestibulumnya sama propia kan. Kalau vestibulum berarti dia di area depan gigi sampai ke dinding pipi. Sedangkan kalau kafum oral propia itu berarti di belakang gigi sampai ya semuanya itu keseluruhan sampai sebelum tenggorokan. Itu kafum oral propia. Nah di sini dari kafum oral propia ini biasanya kamu harus hafal kayak dasar atapnya itu dibuat dibentuk pakai apa, terus dasarnya pakai apa gitu, lantai pakai apa. Nah karena di sini dia nanya lantainya atau dasarnya, yang menghubungkan dasar mulut dengan labium, ini maksudnya kayak lingula ya, maksudnya labium ini adalah ya ini frenulum ya, frenulum labii. Jadi di bawah daripada lingula ini ada lipatan mukosa namanya lingual frenulum atau frenulum labii. Jadi yang menghubungkan dasar mulut dengan labium adalah frenulum labii. Next, struktur di leher yang terkait dengan bidang forensik pada pemeriksaan bunuh diri adalah, ada yang tahu nih apa? Hmm, apa ya? Nah, ini ada yang, ini kenapa sih?
Enggak, jangan aku gede-gedein deh nih. Oke, nomor 2 ada yang tahu apa jawabannya? Hmm? Struktur di leher yang terkait dengan bidang forensik itu, jadi misalkan pada bunuh diri nih, orang yang bunuh diri itu kan gantung diri ya, apa ngikat lehernya di tali kan. Nah, kalau kalian pasti mikirkan di sini ada oshioid yang dia tuh lebih anterior kan. Nah, biasanya tuh talinya tuh ya dia ketahan sama si oshioid ini. Nah, makanya pada orang bunuh diri itu biasanya oshioid itu ya ada kayak lesi atau luka-luka gitu, ada kayak ya bekas karena kesangga sama tali gitu. Nah, jadi jawabannya itu adalah oshioid. Letak tinggi vertebra apakah Adam Sepal? Ya, C4 ya. Letak tinggi apakah penyempitan esofagus yang paling proksimal? Penyempitan esofagus ada berapa kemarin? Kata dokter Har 3. Tapi kata buku 4 sih. Makanya. Jadi penyempitan itu yang pertama ada di sphincter cricopharyngeal. Nah, sphincter cricopharyngeal itu ya dia yang paling proksimal gitu, penyempitan paling utama. Itu di dekat gigi lah, di 15 cm, nggak nyampe 15 cm. Pokoknya dia bener-bener deket gigi, itu penyempitan pertama. Terus nanti esofagus turun lagi ntar disilang sama aorta. Nah, itu nyempit lagi. Terus ntar uh, esofagus turun lagi, dia nanti ditekan sama bronkus kiri. Nah, dia juga mengalami penyempitan di situ. Yang terakhir pas dia melewati diafragma atau hiatus diafragmaticus. Jadi itu penyempitan daripada esofagus. Nah, untuk yang paling proksimal itu kan dia berarti di sphincter cricopharyngeal. Dia ada di setinggi ini cartilago cricoid jawabannya. Seorang dosen anatomi menerangkan ke mahasiswa tentang sistem digestif. Dalam perkembangan organ digestif, terdapat organ yang terletak intraperitoneal dan retroperitoneal. Bagian manakah dari duodenum yang terletak intraperitoneal? Ya, cranialis ya. Sisanya itu yang retroperitoneal. Jadi untuk duodenum cuma pars cranialis saja. Seorang perempuan berusia 50 tahun datang ke praktek dokter umum dengan keluhan kegemukan. Berat badannya 110 kg dengan tinggi badan 160. Pasien merasa susah beraktivitas karena berat badannya yang berlebihan ini. Ketika seorang mengonsumsi makanan yang kalorinya melebihi kalori yang dikeluarkan, maka kalori yang berlebih akan ditimbun dalam bentuk lemak. Salah satunya lemak yang ada pada regi abdomen. Di manakah lapisan yang terdapat jaringan lemak pada subkutis? Ya, fascia Camper. Yang fascia Camper yang superficial apa yang profundus? Superficial. Yang profundus yang fascia scarpa. Pada gangguan menjulurkan lidah atau protrusi, otot manakah yang mengalami kelumpuhan? Ya ini ya udah genioglossus ya jawabannya. Apa? Protrusi, kenapa? Ini soal angkatanku. Iya. Ini dokter Dip kan ya? Iya. Ya, semoga kita doakan saja. Tapi ini yang lainnya kalian apalin retraksi kayak gimana, depresi, elevasi gimana ya. Apalin juga jangan protrusinya aja. Kalau protrusi kan dia menjulurkan ke depan, kalau retraksi narik kayak narik ke dalam gitu. Lawannya. Lawan protrusi itu retraksi. Neken ke langit-langit bawah, kalau elevasi berarti menekan ke langit-langit atas. Seorang perempuan usia 20 tahun melakukan latihan fitness untuk pembentukan otot bagian perut. Setelah melakukan latihan rutin selama 2 bulan, perutnya tampak datar dan berotot. Secara anatomi, muskulus pada dinding lateral abdomen terdiri dari beberapa lapisan. Manakah muskulus pada dinding lateral abdomen yang arah seratnya kraniolateral ke caudomedial?
Ya. Yang muskulus dinding abdomen lateral ada apa aja? Ya, MOAE, MOAI sama transversus abdominis ya. Itu lateral. Nah, yang seratnya kraniolateral ke caudomedial itu yang externus. MOAE. Organ intraabdomen yang terdapat dalam regio iliaca sinistra adalah. Nah, jadi kalian ini untuk digestif kalian harus apalin 9 regio abdomen ini ya. 9 regio abdomen ini harus kalian hafalin beserta organ-organnya. Itu benar-benar kalian hafal. Kalau kalian hafal ini, aku yakin 70% kalian kebantu lah jawab blok ini. Gitu. Beneran, aku bener kuncinya ngapain ini. Dan kalian apalin intraperitoneal mana, retroperitoneal mana. Gitu ya. Nah, organ intraabdomen yang terdapat dalam regio iliaca sinistra. Ya. Terus ada yang ingat nama lain regio hipogastricum apa? Nama lainnya? Regio hipogastricum ada nama lainnya tuh. Ada yang ingat apa? Ada. Regio suprapubik nama lainnya. Hipogastri. Ini hipogastri ini suprapubik. Ini ya suprapubik karena kan di sini ada ya ini ada nama anatomisnya suprapubis. Ya kasih berarti kolon sigmoid ya ini ya jawabannya. Seorang dosen anatomi, nah nih suprapubik. Iliakan namanya inguinal ya. Kalau iliakan namanya inguinal, kalau hipogastricum namanya suprapubik. Seorang dosen anatomi menerangkan ke mahasiswa tentang sistem digestif. Organ-organ pada sistem digestif terletak pada abdomen dan mendapatkan darah dari aorta abdominalis. Menuju manakah aliran darah vena dinding abdomen di bawah umbilikus? Ya kalau dia di bawah umbilikus dia ke vena sapena magna. Ini ya hafalannya. Batas-batas kafum abdomen adalah A. Batas atas pleura, batas bawah osakrum. Nah, kafum abdomen itu kan dia dipisahkan sama rongga toraks, di atasnya kan pakai diafragma kan. Nah, terus kalau di bawah batas bawahnya itu ya ini sebenarnya sakrum sama os pubis. Jadi jawabannya itu adalah E. Orang remaja berusia 18 tahun dibawa ke UGD setelah ikut tawuran dan terpukul di daerah wajah sebelah kanan. Kepada dokter, ia mengeluh tidak bisa membuka mulut secara aktif dan nyeri di bagian kanan wajahnya. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter mendiagnosa ia mengalami fraktur pada ramus mandibula dextra. Otot apakah yang mengalami cedera? Ramus mandibula dextra. Iya, masseter sih. Aku lupa jawabannya apa. Harusnya masseter. Ya benar. Ini masseter ya jawabannya. Ramus mandibula. Businator kayaknya bukan sama ini deh. Bukan sama mandibula ada di slide-nya. Pokoknya ini masseter jawabannya. Tadi aku cari di slide. Otot apakah yang diinervasi oleh plexus pharyngeus? Nah ini otot-otot yang daerah lidah ini kalian harus apalin ya ototnya ada apa aja. Kan ada intrinsik sama ekstrinsik kan. Nah kalau yang diinervasi sama plexus pharyngeus itu dia palatoglossus. Ini aku lupa lagi namanya catatan. Pokoknya ini kalian apain ya, musculus intrinsik apa, ekstrinsik apa harusnya keluar nih di lidah. Ini berarti jawabannya palatoglossus ya. Organ yang letaknya retroperitoneal adalah esofagus ya kita belum termasuk ya karena kan retroperitoneum itu dari gaster. Nah, gaster dia intraperitoneum, terus kolon. Nah, kolon tuh kayak gini sih ngapainnya. Kolon kan dia ada 3, ascendant, transversum sama descendant. Karena si ascendant sama descendant dia digerak-gerak, berarti dia nggak ketutup sama peritoneum. Berarti kalau ascendant sama descendant dia retroperitoneal, tapi kalau transversum dia intraperitoneum. Nah, terus paling apa ini yang retroperitoneum aja sih yang dikit nih. Nah, di sini retroperitoneum ada duodenum semua pars ya, kecuali pars cranialis. Terus ada kolon ascendant sama descendant.
Terus sama pankreas pars caudalis. Jadi jawabannya yang retroperitoneal, ya. Vesica velea itu juga masuk ya. Vesica velea hepar tuh masuk intraperitoneum. Penyebab tersering nyeri perut velea, kandung empedu, gallbladder, intraperitoneum itu. Ini ada catatan yang di bawah. Penyebab tersering nyeri perut kanan bawah adalah penyakit akut. Iya. Orang perempuan 30 tahun datang ke UGD-RS dengan keluhan nyeri ulu hati sejak seminggu yang lalu. Oleh dokter didiagnosa gastritis. Pada pemeriksaan ditemukan nyeri tekan epigastrium. Pada anatomi gaster, tampak bagian-bagian gaster. Struktur manakah yang ikut membentuk omentum minus pada gaster? Ya, jadi ada jadi itu ada bagian bagian gaster yang terhubung sama hepar. Nah, nanti dari struktur yang menghubungkan ini terbentuklah omentum atau jaringan lemak. Ya, ini yang membentuk omentum minus ini dia melalui ligamentum, salah satunya ligamentum hepatogastrika. Seorang bayi laki-laki berusia 1 bulan dibawa ke poli anak dengan keluhan buah pelir sebelah kanan kosong, ini testis ya. Kosong, tidak ada isinya. Dari anamnesa diketahui riwayat persalinan bayi ini dilakukan di bidan. Oleh dokter didiagnosa andesensus testis atau testis tidak turun ke kantong skrotum. Pada proses desensus testis, lapisan otot yang membentuk dinding lateral abdomen ikut terdorong sampai ke skrotum. Otot-otot tersebut ikut terdorong sampai ke skrotum dan ikut membungkus funiculus spermaticus menjadi beberapa lapis. Manakah muskulus ini merupakan asal dari fascia spermatica interna? Ada yang ingat? Abdominis. Kalau fascia cremasterika dari? Ya, sip. Berarti ini spermatica interna berarti transversus abdominis ya jawabannya yang ini ya. Pada setinggi apa letak batas antara faring dan esofagus? Jadi jawabannya C6. Jadi C6 ini dia faring meneruskan diri jadi esofagus itu. Jadi batasnya ini perubahannya. Di bawah ya, tepi inferior, ingat. Tepi inferior cartilago cricoidea atau setinggi cervical 6. Jadi bisa 2 patokannya. Organ intraabdomen yang terdapat pada regio hypochondrium dextra. Gaster enggak di epigastrium. Ini hypochondrium dextra, ya. Iya, hypochondrium. Iya. Vesica velea ya jawabannya. Nah, jadi kalau gaster itu dia di epigastrium. Nah, ini ada vesica velea di sini. Jadi jawabannya vesica velea. Iya, itu di appendix. Orang perempuan berusia 25 tahun datang ke UGD-RS keluhan nyeri ulu hati sejak 1 minggu yang lalu. Oleh dokter didiagnosa dengan GERD. Pada pemeriksaan dapatkan nyeri tekan pada daerah epigastrium. Pada anatomi terlihat bagian-bagian gaster. Dari arteri manakah bagian curvatura minor gaster dekat kardia mendapatkan vaskularisasi? Ini pada bisa. Berarti ini gastrika sinistra ya. Ini ada gambar dulu ini. Ke bawah sini dia. Nah ini jadi dia ini bagian fundus, ini bagian kardia, ini korpusnya, ini pilorus. Jadi vaskularisasi dekat curvatura minor itu berarti yang dekat esofagus itu maksudnya ya, berarti gastrika sinistra. Seorang laki-laki berusia 20 tahun datang ke UGD, keluhan nyeri hebat di perut kanan bawah sejak 1 hari yang lalu. Keluhan disertai muntah-muntah dan demam. Pada pemeriksaan dapatkan suhu tubuh 39 derajat Celcius dan nyeri tekan di regio iliaca dextra. Organ abdomen manakah yang mengalami kelainan? Iliaca dextra. Ya, appendix vermiformis. Ini iya ya, yang di mana? Ya, sip.
Pinter-pinter loh anatominya. Apa ini epiploika itu lemak yang di kolon. Pada setinggi apakah letak hiatus esophagus? Ini jawabannya vertebra torakal 10. Ini setinggi ini. Nah, jadi esophagus itu ingetin aja ya, siapa tahu dirubah-rubah soalnya. Esophagus itu dia dimulai di cervical 6, setinggi cervical 6. Terus nanti dia lewat diafragma pada torakal 10 dan berakhir pada orificium. Nah, jadi esophagus itu berakhir pada ini, orificium cardia gastrica di torakal 11 tinggi, setinggi torakal 11. Hiatus tuh lubangnya, lubang hiatus diafragma. Ini melewati diafragma. Jadi hiatus esophagus. Kalau ada 6, kalau 6 kan ini dimulainya esophagus, masih di atas berarti dia. Ini kan dia udah di bawah, di hiatus esophagus. Ini maksudnya ya, ini harusnya hiatus diafragmaticus ya, harusnya ini soalnya, bukan hiatus esophagus. Hiatus esophagus ya ini, lubangnya kan harusnya. Tapi mulai dari dinamnya, ini sih setauku ini harusnya diafragmaticus ya, cuma dari soal kayak gini ya. Nah, pokoknya ya berarti esophagus tuh dimulainya C6. Dia nanti lewat hiatus diafragmanya 10, berakhirnya di C11. Tapi ini harusnya ini sih, bukan 6. Ini harusnya 10 jawabannya. Muskulus apakah yang membatasi trigonum cervicalis anterior dan cervicalis posterior? Ya, ini mah gampang banget ya. SCM. Terus ini kalian apalin ini ya, apalin struktur-struktur dalam batas-batas apa? Yang anterior apa, triangularis anterior apa batasnya, triangularis posterior batasnya apa, itu kan ada kan, nah, itu apalin ya. Batas medial, superior, inferior, dari triangularis anterior sama posterior. Ya kan, ada kan? Nah, itu dihafalin. Berarti ini jawabannya SCM ya, yang membatasi trigonum. Trigonum atau triangularis sama aja. Trigonum cervicalis anterior sama posterior. Nah, itu ada batas-batasnya tuh masing-masing. Dua segitiga itu ada batas-batasnya. Itu dihafalin. Ini jawabannya berarti SCM kalau yang membatasi anterior sama posterior. Apakah saluran yang terbentuk dari bagian distal saluran pankreas, dorsal dan seluruh pankreas ventral? Ini anggap ini bagian dorsal, ini bagian ventralnya. Berarti apa? Ini dorsalnya, ini ventralnya. Ini secara embriologi sih. Ini dorsal, ini ventral. Ductus? Ya, mayor, benar. Ya, ductus pancreaticus mayor atau Wirsungi ya. Yang ini. Yang apa? Ini dorsal, ini ventral sih harusnya. Tapi secara embriologi ya, bukan secara anatomi. Secara embriologi. Nah, terus ya ini ductus pancreaticus, yang ini ya, yang ini mayor sampai ke sini nih. Ini tutup ya. Oh ini nih. Ini nih. Ini mayor ya. Mayor ke bawah sini nih, mayor sampai sini. Ini mayor. Nah, yang ini yang kecil ini yang minor. Nah, nanti mayor gabung sama ductus coledochus. Bermuara di ampula vateri mayor. Yang aksesoris satu santorini bermuara di ampula vateri minor. Di dinding duodenum. Seorang dosen anatomi menerangkan ke mahasiswa tentang hollow organ. Hollow organ itu organ yang berongga ya, esophagus, usus. Untuk membedakan intestinum tenue dengan krasum. Terdapat beberapa ciri yang membedakan kedua organ tersebut. Struktur apakah yang merupakan ciri intestinum tenue? Ya, keringi. Hausera coli itu apa? Karena ada Hausera coli. Karena ada struktur apa? Kalau dari ya Taenia coli ya, karena kan di dalamnya ada Taenia coli, terus akhirnya di luarnya terbentuklah Hausera coli. Otot apakah yang kontraksinya menyebabkan kerutan vertikal di dahi? Corrugator supercilii ya.
Kalau orbicularis oculi kan ada dua tuh, dia kan untuk menutup kelopak. Orbicularis oculi itu yang ada yang pars, ya pars palpebra sama pars orbitalis. Yang menutup rapat-rapat itu pars orbita, menutup dengan lembut pars palpebra. Kalau procerus itu untuk dia di hidung ya, ini ada kerutan, kayak kamu ngerutin di hidung terus ada kerutan gitu di hidungmu, itu procerus. Ntar ada dilatator nares sama apa itu tuh apalin juga ya kalau bisa dibaca juga. Apa yang orbicularis oculi? Palpebra sama orbit ya orbita kan? Pars orbita sama pars palpebra. Yang apa? Ya, yang pelan-pelan palpebra. Yang rapat-rapat yang orbita. Wanita usia 60 tahun menjalani operasi karsinoma glandula parotis. Pada saat operasi terjadi lesi pada nervus facialis. Pasca operasi muskulus apakah yang mengalami kelumpuhan? Yang diinervasi sama nervus facialis. Nah, jadi ini nervus facialis ini kan dia bilang lesi pada nervus facialis akhirnya mengalami kelumpuhan. Kelumpuhan itu kan berarti dia motoriknya ya. Motoriknya. Nah, jadi kebetulan nervus yang menginervasi otot ekspresi, kan ada otot tuh aja ada dua, ekspresi sama maunya. Nah, yang ekspresi itu tuh saraf motoriknya pakai nervus facialis. Nah, makanya aku bilang, kalian apalin otot-ototnya, orbital group apa, nasal group apa, oral group apa. Tuh. Nah, ya udah. Dari sini berarti yang karena nervus facialis lesi, berarti ada kelumpuhan sama otot-otot ini. Ya udah cari aja ABCDE yang mana. Jadi jawabannya yang businator ya. Hmm? Businator itu dia membantu pengunyahan tapi tetap masuknya ekspresi. Gitu sih. Kalau dokter orang ngomong apa? Dokter Dip ya? Tapi ya gitu, businator tuh dia membantu pengunyahan tapi tetap digolongkannya ke ekspresi wajah. Dalam perjalanannya, ductus parotideus atau ductus tension nama lainnya menyilangi muskulus apakah? Jadi ini ya apaan sih? Ini glandula parotid ya, glandula terbesar. Glandula parotid. Kalau glandula yang terkecil apa? Lingualis. Glandula sublingual. Glandula sublingualis. Itu yang paling kecil. Yang paling besar parotid. Nah, ductus itu ada namanya ya. Nanti sublingual itu kalau nggak salah ada namanya juga gitu. Nah, ductus parotid ini nama lainnya ductus tension. Nah, dia tuh muncul di bagian anterior, batas atas kelenjar. Dia lewat masseter. Terus nanti dia si glandula parotid ini dia ke medial, di anterior masseter ya, dia ke medial, dia melintasi itu berarti dia ngilang kan, melintasi businator. Itu. Bukalis vet dan businator. Ya, berarti dia kalau misalkan menyelangi muskulus apa, ya businator. Tapi awalnya dia di anterior masseter gitu. Jawabannya ini bukalis. Duktusnya ini nggak kelihatan sih. Ini duktusnya itu harusnya secara histologi sih. Tapi kalau secara anatomi teorinya gini. Soalnya kan duktus tuh ya dalam glandula parotidnya ini. Struktur apakah yang menembus glandula parotis dan letaknya paling profundus? Ya ini. Ini kan glandula parotis ya. Ntar nih gak bakal kelihatan strukturnya. Cuma kayak gini. Dia dari superficial, pertama dia nervus facialis. Terus ntar dia lebih dalam ada vena retromandibular. Terus lebih dalam lagi ada arteri karotid eksterna. Sampai dia ketemu nervus yang paling dalam. Nervus auriculotemporalis. Jadi jawabannya B. Oke, untuk anatomi sama sini mau tanyain? Oh, hah? Ya dong, banyak emang. Nah, lanjut ya. Ini kita ke biokat. Biokat urusannya sama foregut, midgut, hindgut. Ini juga harus diapalin. Banyak aku bilang apa? Aku bilang apalin organ-organ, regi abdomen gitu loh. Sama ya ini, foregut, hindgut, sama midgut tuh jadi-jadinya apa itu juga harus apal.
Nah, berasal dari manakah area nyeri yang diakibatkan oleh organ intraabdomen yang berasal dari foregut? Ya ini, foregut itu ada esofagus, lambung, duodenum, hepar, kandung empedu, dan pankreas. Udah, di sini kita cari salah satu. Kalau kandung, ini next dulu aja ya laptop masing-masing ya. Nah, kalau kandung empedu itu kan dia di hipokondrium dextra. Terus hepar juga di hipokondrium dextra sampai epigastrium hepar. Pankreas dia di sini harus pankreas ya. Tapi enggak masuk. Oh, pankreas masuk ini hipokondrium sinistra di sini ya. Pankreas masuk hipokondrium sinistra. Terus duodenum masuk ini umbilicalis. Esophagus dia nggak masuk regi abdomen sih, belum masuk sini. Nah, jadi dia nanya apa sih? Nyeri yang diakibatkan oleh organ intraabdomen yang berasal dari foregut. Ya, epigastrik. Berarti ini maksudnya ini ya, lambung yang dimaksudkan. Jawabannya berarti epigastrik. Setelah 4 minggu, nah kan muncul lagi. Setelah 4 minggu pertumbuhan lambung, terjadi perubahan kedudukan lambung akibat perbedaan kecepatan pertumbuhan pada dinding dan kedudukan struktur di sekitar lambung. Bagaimanakah arah perubahan sumbu kedudukan lambung tersebut? Ini yang lambung, ini ya pemutaran lambung ya. Udah lambung tuh dia mulai pada minggu keempat, nanti dari apa sih namanya tuh kalau kalian lihat kemarin kan apa foregut itu kan foregut tuh ada urutannya yang bakal jadi apa tuh. Nah, foregut itu nanti dia ada struktur yang bakal jadi lambung gitu. Pertama dia bakal memutar, memanjang dan anteroposterior gitu. Searah pada anteroposterior dia muternya 90 derajat. Bisa turunin. Nah, akhirnya nanti dia muter 90 derajat, terbentuklah kurvatura minor dan mayor gitu. Ujung-ujung ini yang udah yang sempurna. Nah, nanti kalau udah terbentuk kurvatura minor dan mayor karena di perputaran dari foregut tadi, baru pada tingkat ini dia si lambung ini akhirnya difiksasi. Nah, difiksasinya sama ini namanya mesogastrium dorsale dan ventrale. Mesogastrium itu ya apa ya kayak jaringan itu jaringan jadi fiksasi namanya sama mesogastrium. Nah, nanti yang mesogastrium dorsal kiri dia sedikit berputar dan menarik ke arah kiri gitu. Perputaran di sekitar sumbu manjang menarik mesogastrium dorsal ke kiri. Jadi nanti lambung kan udah jadi kayak gini, terus ntar jadi fiksasi. Nah, dalam prosesnya dia nanti narik si mesogastrium dorsal ini ke kiri. Akhirnya terbentuklah ini namanya bursa omentalis, kantung peritoneum kecil gitu. Bursa omentalis. Jadi ini lambung. Nah, kalau misalkan dia nanya bagaimanakah perubahan sumbu kedudukan lambung? Ya berarti dia apa jawabannya? Ya anteroposterior. A ya. Struktur apakah yang membantu pembentukan bursa omentalis pada tahapan perkembangan lambung? Ke kiri. Ini ke kiri. Berarti tadi ya mesogastrium dorsal ke kiri, terbentuklah bursa omentalis di belakang lambung. Pada saat lahir, seorang bayi wanita tidak mempunyai lubang anus dan terdapat mekonium. Mekonium itu ini feses pada vaginanya. Jenis cacat yang dideritanya adalah fistula rectovagina. Fistula rectovagina. Kalau fistula vesicovagina apa ininya? Fistula vesicovagina. Vesica urinaria. Vesicovagina. Kira-kira apa berarti gejalanya? Enggak, aku nanya. Kan kalau rectovagina berarti kan mekoniumnya keluar ke vagina kan. Kalau vesicovagina berarti pipisnya keluar di vagina. Harusnya kan bukan di situ kan. Harusnya kan di uretra, bukan di vagina urin keluar. Vesicovagina gitu. Jadi kalau fistula vesicovagina berarti urinnya keluar di lubang vagina. Harusnya di uretra harusnya.
Iya, fistula tuh menyatu. Gitu. Atresia. Nyeri yang iya ini jawabannya A ya, fistula rectovaginal. Nah ini loh, fistula urogenital atau vesicovagina lah nama lainnya. Nyeri yang diakibatkan oleh organ intraabdomen yang berasal dari hindgut akan menimbulkan keluhan pada daerah. Ini harus apa lagi sih? Aku juga nggak apa. Ya, suprapubik ya, karena di hindgut ini dia kebanyakan di regio sini. Berarti jawabannya suprapubik atau hipogastrium. Nah ini makanya ini jawabannya ada dua sih sebenarnya. Ada B sama C. Tapi jawabannya B sama C bukan yang A D E ini. Makanya kalian hafalin aja teorinya ya. Gitu. Ini bisa dua, bisa B bisa C karena sama aja. Saat minum susu pertama, bayi mengalami batuk dan muntah. Kondisi yang paling dicurigai karena kelainan ya atresia esofagus. Kalau stenosis pylorus kemarin gimana? Stenosis pylorus. Stenosis pylorus apa atresia pylorus ya? Aku lupa nih. Coba kita buka Canva. Stenosis pylorus ya harusnya. Canva. Ada. File mana? Ada. Emang dokter dia nggak jelasin? Yang ini tak, atresia gini-gini. Oh, falokel. Itu emang soal Rudi sih. Jadi aku masukin aja. Karena ada di PPT dokter Gia juga. Soalnya PPT dokter Gia sama sebenarnya, cuma ditambah. Ini pindah jadi ini ngurus akreditasi di lantai 6. Nah itu nggak tahu kalau ngajarnya ya. Tapi pindah. Terus cuti, minggu ini cuti. Dekannya, iya ganti. Iya ganti mulai 1 Mei. Aku pusing ngurusin skripsi ini. Jadi ganti-ganti semua. Ya, ganti dekannya ganti. Bentar. Nah ini. Kok lama ya? Iya, stenosis kok. Nah, nah jadi kalau misalkan dia ASI, kalau misalkan dia minum pertama kali terus ASINya langsung dimuntahin, berarti kan ada atresia esofagus. Kalau misalkan stenosis pylorus, stenosis itu penyempitan ya. Nah, penyempitan stenosis pylorus dia lebih ke muntah persisten. Jadi muntah terus menerus. Kalau apa tadi yang pertama atresia esofagus itu dia minum ASI pertama kali langsung ditolak, dimuntahin. Itu atresia esofagus. Kalau stenosis pylorus dia muntah persisten atau muntah kronik, muntah terus menerus itu. Stenosis pylorus. Jadi pylorusnya lambung itu kayak mengecil gitu. Nah, akhirnya ntar ada alirannya tuh kayak terganggu gitu loh. Nah, akhirnya muntah terus menerus muntahnya, bukan muntah pertama kali. Bukan minum ASI habis itu muntah bukan. Tapi dia muntahnya terus menerus.
Oke. Ya kalau atresia ani berarti kan fesesnya nggak bisa keluar ya. Atresia ani. Atresia vesicafelea ya berarti garam pedunya nggak bisa keluar. Masalahnya di metabolisme lemak. Terus kalau atresia pankreas ya nanti urusannya sama enzim-enzim pencernaan, terus juga sama apa lagi ya? Hormon. Tapi kejauhan lah atresia pankreas. Ini aja paling. Disebut apakah kelainan kongenital pada esofagus di mana terbentuk saluran yang menghubungkan antara trakea dan esofagus? Ya, fistula esofagotrakeal. Kelainan di bawah ini yang lebih sering terjadi pada orang dewasa. Ya, karena ini peradangan ya. Sedangkan kalau A, C, D, E itu ya dia kelainan kongenital. Emang kelainan. Hah? Omphalokel tuh ini. Mana tadi? Nah ini. Ini kayak gini nih omphalokel. Jadi omphalokel tuh kan secara embriologi kan usus-usus tuh dia kan kayak bikin jerat-jeratan kan dari tabung kosong terus dia bikin jeratan-jeratan itu. Karena jelas intestinum tenue gitu-gitu. Nah, si omphalokel ini dia nih jerat-jerat usus gagal kembali dari tali pusat ke dalam rongga perut. Nah, akibatnya jerat-jerat tersebut tetap berada dalam kolom ekstra embrional dari tali pusat. Jadi dia harusnya jerat usus itu di rongga abdomen, tapi dia malah di daerah tali pusat. Itu omphalokel. Jadi kayak gini. Nah, karena dia di tali pusat, akhirnya gampang terjadi herniasi. Herniasi itu organ keluar dari rongga abdomen, itu hernia namanya. Organ-organ yang keluar dari rongga abdomen itu hernia. Kenapa bisa kayak gitu? Biasanya karena dinding ototnya lemah. Akhirnya bisa jadi herniasi. Ini omphalokel. Jadi kalau yang lebih sering pada orang dewasa ya kolelitiasis. Manakah bentuk kelainan kongenital yang dapat temukan pada perkembangan usus sederhana tengah atau midgut? Ya, kalau fistula recti, atresia ani ini pada hingat ya. Ini hingat. Pylorus forgat, ini juga pankreas forgat. Ya, ini kita vitellina jawabannya A. Nih, kayak gini nih. Nah, jadi jadi kan tadi ada kan harusnya usus itu kan dia bikin jeratan kan, jeratan akhirnya dia ke rongga abdomen. Nah, tapi si kista itu sebenarnya ini sih, kista itu dia kantong berisi cairan gitu loh. Nah, si jerat-jerat ususnya ini terfiksasi sama si kista ini gitu loh. Ya kista vitellina gini-gini. Jadi pas secara embriologis ada struktur namanya vitellina. Itu memang struktur embriologi. Nah, si vitellina ini entah kenapa jadi kista. Jadi keisi cairan gitu. Nah, akhirnya si kista vitellina ini akhirnya dia memfiksasi atau secara nggak langsung narik pertumbuhan jerat usus. Gitu. Vitellina itu sebenarnya struktur embriologi. Cuma sih entah kenapa vitellina ini jadi kista. Dan akhirnya dia memfiksasi jerat-jerat usus yang berkembang. Jadi jawabannya adalah A. Ini jalan kan? Oh ya jalan. Udah sampai sini mau tanyain embriologi? Udah, ini belum biokimia loh. Udah, ini belum biokim loh. Semangat, semangat. Nah, ini soal tramet ya. Batas daerah redup pada pemeriksaan fisik perkusi hepar pada garis midclavikular adalah ya, itu bisa. Ya, 6 sampai 12 batas redupnya. Jadi kayak gini, jadi kan kita perkusi hepar itu kan dari ICS 2, mulainya dari ICS 2 sampai ke bawah ke distal kan perkusi. Nah, nanti kita lihat perubahan dari sonor ke redup atau dullness ya nama Inggrisnya. Sonor ke redup. Nah, dari sonor ke redup itu adalah batas hepar. Jadi redup tuh hepar tuh redup gitu. Nah, perkusi itu sampai terdengar timpani. Nah, timpani itu adalah batas bawah hepar. Jadi sonor atas, hepar redup, bawahnya timpani. Gitu. Berarti, nah ini, batas dullness-nya ini, pekak sama redup tuh sama, dullness-nya. Nah ini, 6 sampai, timpani ya, timpani untuk yang rongga-rongga. Hmm?
Sonor itu kayak buat pernapasan deh seingatku ya. Sonor buat pernapasan. Tapi ntar aku cari. Sonor aku lupa buat apa. Ntar aku cari sonor. Iya di atas ini sih sonor. Buat paru sih harusnya sonor. Nah, peka atau redup itu dulness. Itu ini buat Heparna. Jadi batasnya itu 6 sampai 12 cm. Jadi jawabannya A. Di bawah sini udah timpani nih, organ-organ rongga. Jadi jawabannya 6 sampai 12 ya, nomor 1. Jika pada inspeksi didapatkan bulging flanks, maka kelainan yang terjadi adalah bulging flanks itu tonjolan karena ada cairan. Berarti asites. Tonjolan karena cairan. Sumpah aku lupa banget semester 1 itu. Jujur lupa banget. Dan itu aku online. Jadi aku lupa. Lupa aku. Teramet-teramet aku lupa dosennya siapa aja. Nah, tapi kalau dokter David itu soalnya baru pertama kali apa udah pernah diajarin? Dokter David tuh dia kayak apa ya? Dokter David ya kayak gini sih, dia senengnya asites, terus angka-angka berapa-berapa gitu. Grade-grade tapi kalau aku klinis sih, grade-grade tuh dia seneng. Harusnya nggak dimasukin kok, harusnya nggak boleh lah. Nah itu nggak tahu, harusnya nggak boleh sih. Ya mungkin asites aja ya, pelajaran asites. Timpani. Nah, timpani kalau organ berongga, redup, dul, belada struktur solid atau cairan. Nah. Pada penderita asites, nah ini jadi asites nih, kayak gini. Ini harusnya dia timpani, tapi ketika ada cairan, asites itu ini ya, cairan di rongga peritoneum ya, asites itu. Nah, ketika ada cairan dia jadinya redup atau pekak. Pada penderita asites yang berbaring terlentang, jika dilakukan pemeriksaan shifting dullness dari lateral ke medial abdomen akan terjadi perubahan suara. Jadi gini, jadi pemeriksaan asites itu ada 3 ya. Ada undulasi, kalau undulasi itu pakai 2 orang sih. Satu asisten ini apa sih, sisi medial ulnar nyentuh si daerah umbilikus ditekan. Terus pemeriksa pakai 2 tangan, pakai telapak tangan di kanan kiri lateral abdomen, satu dorong, jadi kayak gini. Jadi ada 2 orang, satu neken umbilikus, pemeriksanya tangan kanan kiri di ini ya di perut ya, perut lateral kanan kiri. Nah, yang satu neken, satu dorong ke medial. Nah, biasa kalau dikasih tes, ya berarti kan ada pergerakan cairan kan, kayak yang didorong. Nah, nanti daerah sini berarti akan terasa getaran. Nah, kalau misalkan terasa getaran, berarti itu positif. Berarti undulasi positif. Itu asites, berarti kesimpulannya. Nah, kalau shifting dullness, ini dia pakai perkusi dari anterior abdomen sampai lateral di perkusi. Nah, harusnya kan dia akan mendengarkan timpani kan, timpani sampai dia ke lateral itu jadinya pekat atau dullness. Nah, nanti berhenti di situ. Terus dia suruh berbaring tuh, habis itu disuruh berbaring, habis itu dia di ini lagi, apa sih namanya, di perkusi lagi. Nah kalau misalkan dia berbaring kan kayak gini ya, mana ya gambarnya, nggak ada ya, ya siap dulu. Nah jadi kan dia di perkusi dulu, harusnya kan dia kayak ada gambar yang atas tadi deh. Nah nih dia kan di perkusi dari sini kan, dari sini ke lateral. Berarti kan awalnya dia timpani sampai ke dullness. Nah ketika udah nih, misalkan udah nih batasnya itu di sini, batas perubahan suara timpaninya stop gitu, beda suaranya di sini. Terus kamu tandain orangnya suruh miring. Nah itu shifting dullness test ya, orang suruh miring, terus kamu perkusi lagi dari anterior ke lateral lagi. Nah harusnya suaranya jadi dullness ke timpani karena cairannya dari lateral pindah ke tengah, karena kan disuruh miring dari orangnya kan, gitu. Ngerti? Ya kan? Gitu ya. Jadi itu shifting dullness. Nah, kalau misalkan dia dari
Pas udah kamu suruh kamu perkusi kan, perkusi awalnya nggak diapain, perkusi dari anterior ke lateral, timpani jadi dulness. Kamu tandain, terus suruh pasiennya miring kamu perkusi lagi dari anterior sampai ke batas yang tadi. Nah kalau suara yang berubah beda kayak yang tadi urutannya, ya udah berarti dia asites gitu maksudnya. Itu berarti shifting dulness positif gitu laporannya. Itu trametnya. Oke. Dari anterior, dari sini nih. Dari sini nih. Nah, perkusi dari sini. Perkusi dari sini ke lateral. Harusnya kan dia timpani kan, karena organ berongga semua kan. Timpani jadi dulness. Nah, di sini kamu tandain di sini. Di sini kamu tandain pakai jari lah, tandain. Terus kamu suruh pasiennya miring. Nah, pasiennya miring otomatis kan cairan ke sini kan. Kamu perkusi lagi dari anterior ke lateral lagi. Berarti kan suaranya kalau emang dia asites, berarti dia jadi dari dulness ke timpani gitu. Berarti jawabannya kalau soal yang itu dari dulness ke timpani gitu maksudnya. Nah, terus yang terakhir tapi ini nggak dilakuin sih, jarang dilakuin juga. Ini ada pudel apa ya? Pudel sign. Pudel sign ini dia ya kayak posisi pudel gini pasiennya. Nanti kamu perkusi umbilikusnya. Jadi pasiennya pudel, kamu perkusi umbilikus itu, kamu perkusi sampai ke lateral abdomen. Nah, biasanya karena dia posisi kayak gini, dia ada cairan di area umbilikus. Nah, di sini akan terdengar pekak atau redup. Gitu. Jadi kalau yang khusus yang ini, karena kan dia nanyanya ini ya shifting dulness ya. Berarti dari dulness ke timpani jawabannya. Oke, terus pemeriksaan fisik abdomen di bawah ini yang sangat baik dilakukan jika jumlah asites di atas 1 liter. Ini dibahas nggak? Enggak ya? Berarti beda deh kayak dosennya. Nah, kalau misalkan di atas 1 liter asitesnya, itu kita pakai shifting dulness pemeriksaannya. Kalau costovertebral tenderness itu apa maksudnya? Ini ada ya di PPT Dr. David, ini ada udah melihat. Costovertebral tenderness artinya apa? Iya, tentang. Ini dilakukan kalau asitesnya lebih dari 1 liter. Nah, kalau costovertebral tenderness itu apa artinya? Ada yang tahu? Nah, jadi kalau costovertebral tenderness itu berarti ada nyeri ketok ginjal maksudnya. Ada nyeri ketok ginjal. Tenderness tuh nyeri. Nyeri ketok ginjal. Nah, dia biasanya pada pasien ya ini, pasien jaga ginjal, pokoknya masa pada ginjal tuh baru dia costovertebral tenderness positif gitu loh laporannya. Gitu. Obturator ini dia buat ini sih. Si namanya tuh appendicitis. Obturator sign positif. Buat appendicitis. Bulging flanks ya buat asites. Tapi kan ini dia nanya di atas 1 liter ya. Berarti shifting dulness jawabannya. Nah, kalau di bawah 1 liter itu pakainya fluid wave ya. Iya, kalau di bawah 1 liter pakainya fluid wave. Kayak gini. Sama kayaknya aku saranin ini ya, buka PPT Tramed terus baca pemeriksaan yang Lien juga. Kayaknya Dokter David senang deh yang itu. Lien aku baca tadi ada apa gitu, yang iya yang apa, aduh apa tuh namanya tadi, aksila, di aksila tuh apa sih, aksila kiri kan ada daerah sana terus di perkusi, ntar ada laporannya. Pokoknya pemeriksaan Lien kalian buka di Tramed, coba dibaca aja. Dikit kok itu PPT-nya. Bisa. Dikit kan PPT-nya. Ya sampai sini Tramed udah mau tanyain? Lanjut ya. Nah, ini biokimia. Garam empedu dilepaskan dari kandung empedu dengan rangsangan hormon kolesistokinin. Nah, ini sekalian apalan nih. Jadi kolesistokinin melepaskan garam empedu dari kandung empedu. Apa fungsi garam empedu dalam pencernaan makanan? A. Meningkatkan pembentukan tetesan lipid. B. Meningkatkan sifat deterjen. C. Menurunkan emulsifikasi. D. Menurunkan pembentukan misel. E. Menurunkan sifat surfaktan. Ya, jawabannya A. Jadi si garam empedu kan dia untuk emulsifikasi ya untuk pencernaan lemak. Lemak itu kan dia nggak larut dalam air kan, makanya harus dicerna dengan dibantu sama garam empedu. Nah, jadi ntar garam empedu itu di usus halus ya. Usus halus dia akan meningkatkan permukaan pencernaan dengan cara ya ini. Jadi garam empedu dia nanti mengikat si lipid yang ada di usus halus,
dibikin tetesan-tetesan lipid. Nah, nanti dibikin tetesan lipid atau ya pembentukan misel ya namanya, struktur misel. Ya harusnya dia meningkatkan gitu. Bukan menurunkan ya, dia ini kebalik. Kalau meningkatkan sifat deterjen itu fungsi apa? Ya, fungsi surfaktan kalau meningkatkan sifat deterjen. Jadi memisahkan ya, memisahkan molekul-molekul itu. Maksudnya sifat deterjen. Kalau B ini sifat surfaktan, kalau C kan harusnya meningkatkan kan? Salah. D juga meningkatkan, harusnya salah. E, ya ini nggak ada urusan sama surfaktan lah. Ini kan pencerahan lemak. Jadi jawabannya A. Proses pencernaan dari protein menjadi partikel yang lebih kecil dimulai pada gaster ya. Pencernaan protein pertama itu ada di gaster. Enzim apa? Bisa lihat di situ. Pakai enzim apa pencernaan protein di gaster? Pepsin. Bentuk inaktif pepsin apa? Pokoknya yang ada gen-gen itu berarti enzim yang nggak aktif. Oke, dalam sistem pencernaan makanan, ketika protein dikatalisis oleh tripsinogen, nah ini nggak aktif kan? Dengan tripsinogen yang merupakan bentuk zimogen, zimogen itu enzim yang tidak aktif, akan diaktifkan menjadi tripsin. Jadi tripsinogen akan diaktifkan menjadi tripsin. Pakai senyawa, apakah yang dapat mengaktifkan tripsinogen maksud tripsinogen? Pepsin. HCl gitu. Ini Vivian mau nanya apa ya? Tripsin sama pepsin itu beda ya? Tripsin sama pepsin beda nggak sih? Tripsin beda kan tripsin? Ya, apa tripsin apa? HCO3 minus. Ya, ya bikarbonat. Berarti tripsin sama pepsin beda kan? Ini kayak tipe deh dia. Berarti soalnya di bawah juga pepsinogen. Terus di bawahnya pepsin deh jelasin. Ini berarti pepsinogen ya, ganti ya. Ini salah nih berarti. Berarti kalau misalkan ini ya pepsinogen, berarti dia sama HCl ya. Asam hidroklorida jawabannya. Yang paling berperan untuk menetralisir keasaman kaim adalah ya, yang enggak, bukan, yang paling berperan untuk menetralisir keasaman kaim, netralisir keasaman. Setelah kaim keluar dari lambung, bukan CCK. CCK tadi yang bantu buat ini. Ya, jawabannya sekretin. Kalau CCK yang bantu ya keluarin garam pedu sama kaim tuh. Kaim tuh. Iya, sama itu. Menetralisir sama. Iya, heeh. Setelah kaim keluar dari lambung masuk ke dalam usaha. Iya, kalau CCK tadi dia buat kontraksi kan, buat kontraksi, buat bantu sekresi garam pedu dan juga kontraksi. Sedangkan kalau sekretin dia ini loh, bantu netralisir keasaman dari kaimnya, karena dia ngasilin ini bikarbonat ini yang bersifat basah. Gitu. Jadi kalau yang untuk menetralisir keasaman itu sekretin. Untuk kontraksi dan
produksi itu CCK. Seseorang sedang sarapan pagi dengan makanan pokok terdiri di antaranya roti. Waktu berada di usus dicerna menjadi glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Mekanisme apa yang digunakan untuk menyerap fruktosa dalam sel enterosit? Atau nama lainnya? Iya, ini atau nama lainnya apa? Ya ini transport aktif. Difusi terfasilitasi itu transport aktif gitu. Difusi terfasilitasi atau transport aktif. Itu kadang nggak ada kan? Ini ngerti kan? Transport aktif difusi. Kalau difusi dia langsung lewat. Kalau transport aktif pakai channel, pakai kanal. Saliva juga mengandung enzim yang membantu pencernaan karbohidrat. Ya, amilase. Ini enzim-enzim ya diapalin ya. Sama CCK sama sekretin tuh. Itu juga diapalin. Karena kayak angkatanku banyak keluar deh 3 soal. Muter-muter di situ. CCK sama sekretin. Diputer-puter gitu. Seorang bayi laki-laki 3,5 bulan dibawa ibunya ke dokter keluhan utama diare berair, tidak ada lendir maupun darah sejak 2 minggu lalu. Bayi tidak demam dan tidak ada gejala flu. ASI eksklusif diberikan sejak bayi lahir hingga 2 minggu. Selanjutnya diganti susu formula. Ibu mencoba mengganti merek susu formula beberapa kali, tapi bayi tampak terus-menerus diare. 2 hari terakhir ibunya hanya memberi ASI, kemudian nampak frekuensi diare berkurang, dan bayinya tampak lebih sehat. Setelah pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium, dokter mendiagnosis bahwa bayi tersebut menderita defisiensi enzim laktosa. Apakah yang dimaksud dengan enzim? A. Enzim adalah suatu protein berstruktur tipe quaterner menurunkan energi aktivasi. Nah ya, enzim itu dia bukan quaterner nih. Enzim itu dia tersier ya bentuknya, bukan quaterner. Rantainya dia bukan quaterner tapi 3 tersier. Jadi A salah. Terus enzim adalah suatu protein yang berstruktur tipe tersier ini benar, menurunkan energi bebas. Bukan menurunkan energi bebas tapi dia menurunkan energi aktivasi. Jadi ini salah. Nah, ada energi bebas, ada energi aktivasi ya. Jadi ini salah. Terus yang D dulu ya. Enzim adalah suatu senyawa inorganik. Justru kan enzim di campuran ya, ada organik sama inorganiknya. Jadi bukan inorganik gitu, bukan. Enzim adalah suatu protein. Dia protein, enzim itu pokoknya protein lah. Protein yang berstruktur tipe ya ini salah, quaternernya salah. Nah, jadi enzim itu yang paling tepat adalah dia protein tipe tersier menurunkan energi aktivasi. Jadi jawabannya C. Enzim laktosa adalah suatu holoenzim yang terdiri dari apoenzim dan kofaktor. Manakah yang dimaksud kofaktor pada jawaban ini? Nah, jadi kan enzim itu kan dia holoenzim. Enzim itu kan dia ada bagiannya kan, apoenzimnya sama kofaktornya. Kofaktornya itu ya ini. Enzim itu ya benar-benar molekul proteinnya. Kalau kofaktor itu non proteinnya. Tapi kofaktor harus plus apoenzim buat jadi holoenzim yang bakal kita pakai gitu. Ya udah kalau kofaktor tuh dia ada ini, ada zinc, magnesium, Fe. Sedangkan ya kofaktor enzim. Sedangkan kalau kofaktor itu dia ntar ada yang dari logam, ada yang dia koenzim, emang strukturnya gitu, emang dia strukturnya. Nah kalau koenzim dia ada NAD+, FAD sama koenzim A. Berarti yang ini jawabannya NAD plus ya NADH maksudnya. Jadi jawabannya NADH. Enzim adalah suatu senyawa yang dapat mempercepat reaksi enzimatik atau biokatalisator ya nama lainnya. Manakah di bawah ini jawaban yang paling tepat mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi enzimatik? Suhu, ya, suhu, pH, konsentrasi sama inhibitor juga termasuk. Berarti yang D ya.
konsentrasi substrat dan enzim juga yang paling tepat ini D. Sebenarnya A, B, C, E bener, cuma yang paling banyak ya D. Nah, terus sekarang klasifikasi enzim. Nah, jadi golongan enzim, ini klasifikasinya banyak ya. Ini kemarin dijelasin kan sama Vivian, klasifikasi enzim. Ada yang oksidoreduktase, transferase, ya, hidrolase, liase, isomerase. Ini tahunku keluar berapa ya? Keluar 2 soal atau 3 soal gitu. Klasifikasi enzim. Nah, jadi ya kalau misalkan kayak hidrolase berarti dia ada transfer pakai gugus air H2O kan. Kalau oksidoreduktase berarti dia transfer elektronnya pakai hidrogen gitu. Terus kalau transferase ya dia cuma mentransfer gugus satu sama yang lain gitu. Ya ini lah. Nah, karena dia nanyanya apa nih? Golongan enzim dibagi menjadi 6 kelas. Laktosa plus H2O menjadi glukosa plus galaktosa. Berarti kira-kira jawabannya apa ini? Masuk kelas apa? Ya, karena dia melibatkan H2O. Ya benar ini. Karena dia melibatkan H2O ya. Enzim inhibitor yang mengaktifkan sisi di luar binding site untuk substrat akan memberikan laju reaksi enzim. Inhibitor enzim ada apa aja kategorinya? Bukan, oh beda ya. Bukan 3 ini kan? Enzim inhibitor ada yang kompetitif, non kompetitif sama ini kan. Nah, jadi kan enzim itu ya kan tadi yang mempengaruhi salah satunya adalah inhibitor kan. Kalau misalkan ada inhibitor, ada penghalang, ya laju reaksi enzim bakal terganggu, bakal menurun gitu loh. Nah, ini kalian harus tahu. Ini harus tahu dan harus paham. Jadi enzim inhibitornya ada 3 jenisnya. Yang pertama kompetitif. Namanya juga kompetitif. Nah, ini kan enzim ya. Lihat di laptop ya. Yang ini yang gambar enzim yang bawah. Oke. Nah, yang kompetitif. Di sini yang ungu-ungu ini kan dia enzim ya. Enzimnya. Nah, enzim itu kan dia punya binding site kan, tempat pengikatan. Nah, kalau kompetitif ya udah si inhibitor ini dia kayak apa ya? Apa sih namanya? Tarung apa sih? Cekcok apa sih bahasa Indonesianya? Ya berkompetisi. Jadi kalau misalkan yang kompetitif enzim inhibitor, berarti substratnya si inhibitornya ini bakal dia berkompetisi sama substrat di binding site. Nah, itu kompetitif. Kan harusnya kayak gini kan, enzim punya binding site ini diisi sama substrat. Aktif lah enzim, harusnya kan kayak gitu. Nah, kalau ada urusan sama inhibitor ini ada 3. Yang pertama ada kompetitif inhibitor. Yang tadi dia si inhibitor itu benar-benar strukturnya mirip sama substrat aslinya. Akhirnya dia ngusir substrat aslinya kan. Nah, itu kompetitif berarti. Sedangkan kalau non kompetitif berarti dia nggak berkompetisi sama substrat. Caranya gimana? Dia bikin binding site yang baru gitu, kayak gini, kayak gambar yang tengah itu. Nah, itu non kompetitif inhibitor. Dia bikin binding site yang baru. Nah, sedangkan kalau yang irreversible enzim inhibitor itu dia sebenarnya sama kayak kompetitif. Cuma dia sifatnya irreversible. Artinya apa? Artinya ketika si inhibitor ini udah nempatin tempatnya si substrat, udah dia bakal di situ terus. Jadi irreversible sifatnya. Gitu. Jadi inhibitor itu ada 3. 2 reversible, 1 reversible. Yang 2 reversible itu ada kompetitif, ada non kompetitif. Itu ya. Nah, di sini tadi kan nanyanya tetap laju reaksi kan. Baik lagi ke soal nomor 11 ya. Nah, enzim inhibitor mengaktifkan sisi di luar binding site. Nah, kan binding site untuk substrat akan memberikan laju reaksi enzim. Kira-kira kebayang nggak ini? Gimana apa? Ya, ini aku jelasin ya. Jadi di sini ada namanya konstanta Michael atau ini ya, konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat itu dia dilambangin sebagai KM. KM aksen berarti kan setelah ya. KM aksen setelah, KM biasa berarti kan sebelumnya, sebelum ada sesuatu lah, itu KM
KM biasa. Nah, kalau KM itu konsentrasi substrat. Kalau V0 itu berarti laju reaksi yang bakal terjadi. Nah, kalau misalkan dia inhibitor yang mengaktifkan sisi di luar binding site, ini berarti tadi inhibitor apa jenisnya? Hah? Ya, non kompetitif kan? Nah, kalau non kompetitif itu kayak gini. Logikanya gini, kalau non kompetitif. Ini pakai logika aja nggak usah hafalan. Nah, jadi kalau non kompetitif gini. Dia inhibitornya ngaktifin binding site yang baru kan? Berarti ketika kamu naikin kadar substratnya percuma dong. Karena kan si inhibitornya bakal terus nempel di tempat yang dia bikin baru kan. Jadi ketika kamu naikin kadar substrat atau KM aksennya percuma. Makanya si reversible non kompetitif itu rumusnya KM aksen tetap sama KM gitu. Karena percuma kan. Nah, terus kecepatannya gimana? Ya hasil ketika tubuh ingin mengkompensasi substrat tadi supaya dinaikin, percuma kan, nggak bisa kan, akhirnya tetap sama. Ya akhirnya apa yang terjadi? Laju reaksinya turun. Makanya Fomex aksennya lebih kecil daripada Fomex awal gitu. Nah itu non kompetitif. Sedangkan kalau yang kompetitif, kalau kompetitif berarti kita kompensasi pakai kenaikan kadar substrat, bisa kan, bisa ngelawan inhibitor kan. Nah berarti makanya di sini dia bilang KM aksennya lebih besar daripada KM awal gitu. Makanya di sini dia bilang kenapa kadar substratnya lebih banyak daripada kadar awal, karena pada inhibitor kompetitif ketika kita naikkan kadar substratnya ya bisa gitu. Nah, terus kalau misalkan konsentrasinya substratnya udah naik, berarti kecepatannya gimana? Ngaruh nggak? Ya akhirnya kecepatannya sama kayak di awal gitu, nggak ada perubahan. Gitu ya. Kalau di reverser nggak ada keterangan sih. Nah, jadi baik lagi soal enzim inhibitor yang mengaktifkan sisi di luar binding site untuk substrat akan memberikan laju reaksi enzim A. Meningkatkan kadar substrat. Benar apa salah? Salah, percuma kan? Karena kan non kompetitif ini kan, percuma. Kecuali kalau dia kompetitif ya, baru bisa. Meningkatkan konstanta Michaelis-Menten, juga percuma. Harusnya ini di kompetitif. Terus yang C, meningkatkan kecepatan laju reaksi. Salah, karena kan dia justru gara-gara dinaikin substratnya, karena dia dinaikin substratnya nggak bisa, akhirnya lajunya turun kan. Nah makanya C salah. Terus D, kadar substrat tetap. Ya benar, berarti jawabannya D ya. Yang E juga salah. Berarti jawabannya kadar substrat tetap. Substrat tetap. Oke. Jadi menurutku kalau enzim ini kalian dua rumus ini kalian pahamin. Sama kok harusnya sama yang dosen putek itu. Dua rumus ini kalian pahamin sama ininya. Ya ini kalian harus paham dulu. Si inhibitor tipenya ada apa aja, makanya kalian bisa paham yang KM Fomex ini. Terus sama kelas-kelas enzim ini penting sih. Kelas-kelas enzim ini penting. Klasifikasi enzim. Tuh. Sampai sini Biokim ada yang mau tanyain? Kalau nggak ada lanjut faal ya. Sedikit lagi guys, faal sama histo nih tinggal. Manakah di bawah ini kelenjar yang tidak termasuk dalam sistem endokrin tubuh manusia? Ini faal kalian emang endokrin masuk ya? Satu. Ya, masuk ya. Oke. Berarti ini apa jawabannya? Yang nggak termasuk? Apa? Yang nggak termasuk? Ya. Elah. Aku lupa kasih tahu. Ya udah, oke. Oke ya. Kalau pankreas ini masuk kelenjar apa? Ya. Maka pertanyaan yang benar mengenai sistem endokrin B. Kenapa B? Ya, kenapa B alasannya? Yang A coba. Ditemukan pada organisme uniseluler. Ya, nggak ada yang tahu kan. Ya, kita kan multiseluler. Kita kan multiseluler kan. Jadi salah. Terus C dulu. Tidak memerlukan reseptor untuk dapat melakukan fungsinya. Justru endokrin tuh butuh reseptor. Karena kan dia punya target khusus, jadi punya reseptor khusus. Dan juga dia lewat sistemik. Organnya jauh. Hormon dihasilkan hanya oleh sel endokrin.
Enggak, hormon itu nanti kalau kalian belajar di bioket itu ada parakrin, dusakrin, jadi enggak hanya dari endokrin gitu hormon. Penghantaran sinyal kimiawi atau hormon untuk dapat sampai ke sel target melalui sistem limfatik. Salah, harusnya pakai atau sistemik ya. Atau sistemik. Jadi jawabannya B. Manakah di bawah ini terjadi akibat kelainan pada kelenjar hipofisis posterior? Di hipofisis posterior ada apa aja hormonnya? Itu dihasilkannya sama apa? Oleh siapa? Ada yang sama oksitosin oleh hipofisis atau hipotalamus? Dihasilkan oleh hipotalamus. ADH sama oksitosin itu dihasilkan sama hipotalamus, jangan ketukar ya. Sama hipotalamus tapi disimpannya langsung di hipofisis posterior atau neurohipofisis. Nah, berarti ya otomatis kalau ADH kan dia untuk ini ya, apa sih narik air, apa sih absorpsi air ya, untuk mencegah air keluar gitu, untuk absorpsi air. Terus sedangkan kalau oksitosin untuk pengeluaran ASI, kalau enggak kontraksi persalinan. Ya udah kita cari infertil enggak termasuk. Salah. Ini urusannya sama ya progesteron, estrogen gitu. Infertil urusannya sama yaitu progesteron, estrogen. Salah. Kretinisme ini apa ya? Aku pernah dengar nih kretinisme. Oh iya kerdil ya. Gimana sih orangnya? Gangguan metabolisme sih dia cuma ngomong. Ya udah. Kalau kretinisme itu dia karena hormon tiroid tadi. Hormon tiroid. Tiroid tadi ya enggak kan, tiroid di kelenjar tiroid bukan di hipofisis. Jumlah produksi urin. Ini simpan dulu. Akromegali. Akromegali karena apa? Ya growth hormonnya naik apa turun? Naik. Hiperglikemi? Insulinnya kenapa? Insulinnya kenapa? Hmm? Hiperglikemi, insulinnya? Ya insulinnya turun kalau nggak resisten. Akhirnya nggak bisa kerja atau berfungsi. Berarti jawabannya jumlah produksi urin ya. Karena ini dari maksudnya hormon ADH. Kenapa? Kenapa? Tiroid kenapa? Oh tadi kretinisme. Coba tadi. Turun ini, kurang yodium, turun harusnya. Kurang yodium turun berarti. Yodium tuh bahan untuk membuat tiroid. Turun berarti harusnya. Oke, berarti ini jawabannya C. Manakah di bawah ini bahan dasar untuk sintesis hormon steroid? Ya, kolesterol ya, lemak ya. Manakah nomor 5? Manakah di bawah ini yang benar tentang hormon steroid? A. Reseptor yang spesifik terletak pada membran sel. Hah? Bener? Oh, enggak. Aku cuma nanya. Bener apa salah? Salah. Harusnya kalau membran sel berarti buat hormon apa? Ya, yang harus air berarti yang kayak karbohidrat itu ya. Itu diapalin tuh. Hormon karbohidrat tuh jadinya hormon apa aja, steroid itu ada apa aja hormonnya gitu. Makanya ntar nyambungnya ke sini gitu loh maksudku. Kalau hafal itunya. Nah, ini hormon steroid kan dia dari lemak, berarti harusnya reseptornya di dalam sel, di nukleus. Kalau reseptor dalam sel tuh buat apa? Ingat nggak? Biasanya fungsinya buat buat kode gen, buat kode genetik. Kalau misalkan dia, karena kan dia di nukleus kan reseptornya. Nah itu lah. Jadi kalau hormon steroid itu dia harusnya reseptor di dalam sel atau di nukleus. Modal larut dalam air salah, dia larut dalam lemak. Disintesis berasal dari polisakarida juga salah. Karena dia harusnya dari kolesterol. Tidak terikat pada transport protein. Ya ini kurang tepat sih, nggak ada urusannya gitu. Reseptor yang spesifik terletak di dalam sel. Berarti jawabannya E. Yang kayak dari karbohidrat. Pokoknya dari selain lemak. Dari selain lemak itu gimana? Steroid lemak. Dari kolesterol ya bahannya. Itu apain ya? Tapi itu masuk
Ya, apalin aja deh. Banyak hafalannya. Ya, apalin aja. Jadi, apalannya tuh kalian mau bener kayak kaskade hormon, itu harus hafal. Dari CRH jadi apa. Dari ACTH jadi apa gitu kan. Jadi dari CRH jadi ACTH kan. Dari TRH jadi apa. Itu kaskade harus hafal pertama. Terus sama kayak kalau karbohidrat itu jadi apa, itu kesukaan Prof Imam banget soalnya kayak gitu-gitu. Soalnya kayak dari hormon yang dari karbohidrat itu apa aja, yang hormon dari kolesterol itu apa aja. Terus kalau nggak salah aku seingatku ada hormon yang dia kayak antara gitu loh di slide itu. Coba ntar baca aja ya slide itu. Slide. Kolesterol. Steroid dari kolesterol. Jadi jawabannya E. Reseptornya dia di dalam sel, di nukleus. Polisakarida itu karbohidrat. Jadi jawabannya ini E ya. Proses penghancuran ini sama sih tadi. Di gaster ya. Enzim apakah yang mengkatalisis reaksi yang menghasilkan angiotensin 2? Yang mengkatalisis, yang mempercepat reaksi untuk menghasilkan. Nah, ini kita bahas dulu ya sedikit ya. Ini ada di mana kalian? Duh. Apa? Protein lah. Ada, cuma kan dia nanyanya ini, protein, ya. Coba kalian ke nomor 7 yang ini, yang gambar skema itu ya, ke situ ya. Nah, ini kalian lihat, jadi kayak gini. Jadi ketika dehidrasi, kayak keadaan dehidrasi, natrium, hiponatrium, perdarahan. Nah, itu kan blood volume sama blood pressure turun kan. Nah, karena tekanan darah sama volume darah turun, akhirnya si tubuh ini ya dia menstimulus sistem RAA ini namanya. Nah, di sini volume nomor 2 ya, volume darah turun, terus jadinya penurunan tekanan darah. Nah, penurunan tekanan darah ini dia bakal ke nomor 4 ya. Nomor 4 bakal merangsang sel yang ada di ginjal, namanya juxtaglomerular cell, JG cell. Nah, untuk apa? Akhirnya si JG cell ini terstimulasi, dia akan menghasilkan renin. Nah, renin ini untuk apa? Kalian lihat di hepar. Hepar nomor 6. Hepar itu dia menghasilkan hormon angiotensinogen. Angiotensinogen ini nanti bakal dirubah jadi angiotensin 1 sama renin. Oke, jadi renin dari JG cell mengubah angiotensinogen dari hepar menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 juga jadi angiotensin 2 sama S dari paru-paru. Oke. Terus angiotensin 2 buat apa ya? Nanti angiotensin 2 bakal menstimulasi adrenal cortex buat ngeluarin aldosteron. Hormon aldosteron yang ini. Hormon aldosteron. Nah, hormon aldosteron ini nanti ya fungsinya buat apa ya? Fungsinya dia bakal ningkatin natrium lagi, bakal meningkatkan natrium, terus juga bikin vasokonstriksi arteri, ya akhirnya darah bisa naik lagi volumenya gitu loh. Jadi itu kompensasinya. Ya udah, ini secara faalnya. Untuk hafalannya ya berarti dari sini. Dari renin, kan kalian perlu aldosteron ya. Untuk sampai ke aldosteron kalian perlu dulu angiotensin. Nah, jadi angiotensin 1 dia didapatkan dari perubahan angiotensinogen pakai hormon renin. Terus angiotensin 1 jadi angiotensin 2 pakai S. Angiotensin 2 stimulasi adrenal cortex buat ngeluarin aldosteron. Tuh. Tapi dia nanya apa tadi? Nanyanya enzim apakah yang mengkatalisis reaksi yang menghasilkan angiotensin 2? Berarti apa? Apa jawabannya? Converting enzyme. Berarti C ya, S. S tadi dari mana dikeluarin ya? S. Dari mana? Dari paru. Kalau angiotensinogen dari hepar. Dari hepar. Terus renin dari JG cell. Renin ngubah dari renin jadi angiotensin 1 pakai ya angiotensinogen. Angiotensin 1 jadi angiotensin 2 jadi dari ya CE gitu ya. Berarti gimana Asmi tolong lagi.
Nih, jadi gini. Jadi kan ini kan kalian mau naikin, coba ke skematis itu, ke skematis. Kalian kan mau naikin tekanan darah kan. Nah, tekanan darah tuh intinya tuh bisa naik kalau pembuluh darah kamu tuh vasokonstriksi sama ada kenaikan natrium buat kontraksi kan. Nah, dua itulah. Nah, buat ke situ kalian butuh aldosteron yang ada di ginjal. Nah, aldosteron nomor 11 itu loh. Nomor 11, butuh aldosteron itu nomor 11. Nah, supaya aldosteron ini ada dari mana? Ya dari pertama dari nomor 4. JGC yang ngeluarin renin. Renin bakal berubah jadi angiotensin 1. Caranya gimana? Pakai angiotensinogen gitu. Jadi renin itu kembali ke ngomongan. Renin akan mengubah angiotensinogen jadi angiotensin 1 gitu maksudnya. Nah, jadi renin akan mengubah angiotensinogen jadi angiotensin 1. Angiotensin 1 bakal berubah jadi angiotensin 2 pakai enzim ACE dari paru. Nah, nanti angiotensin 2 menstimulasi adrenal cortex. Ngeluarinlah aldosteron. Aldosteron buat apa ya? Buat reabsorpsi natrium sama vasokonstriksi arteriol. Akhirnya tekanan darah meningkat lagi. Gitu loh. Itu namanya renin angiotensin aldosteron system. RAAS. Jadi ini jawabannya S. Yang nomor 7. Nomor 8 ya. Nomor 8. Di dalam sistem pencernaan makanan, ketika protein dikatalisis oleh tripsinogen yang merupakan bentuk zimogen akan diaktifkan menjadi tripsin. Nah, ini baru. Menjadi tripsin. Yang apakah yang dapat mengaktifkan pepsinogen? Kok kayak gini? Kayaknya dari soalnya deh, salah deh. Ini dia mau nanya apa sih? Ini ya udah gini aja deh. Yang tadi kita pakai pepsinogen ya. Yang ini buat tripsin. Jadi untuk mengaktifkan tripsinogen yang ini. Tripsinogen. Jadi yang soal tadi kita pepsin, yang ini yang tripsin. Ya udah kalau pepsinogen jadi pepsin pakai HCl, asam klorida. Kalau tripsinogen jadi tripsin pakai ini. Ini entropeptidase. Yang ada di mukosa duodenum. Ini entropeptidase. Ini di mukosa duodenum ntar dia menghasilkan entropeptidase merubah tripsinogen di gambar ya. Mengubah tripsinogen jadi tripsin. Terus terjadi kayak kimotripsin, jadilah karboksipeptidase, jadilah tripsinogen jadi tripsin ya gitu aja cukup. Nanti tripsin bakal ke bawah-bawah gitu. Jadi yang mengaktifkan tripsinogen jadi tripsin itu adalah enzim entropeptidase yang ada di mukosa duodenum. Jawabannya entropeptidase. Nah, nomor 9. Apakah yang berperan dalam degradasi HEM menjadi bilirubin? Ya, ini MCQ 2 sih harusnya. Ini nomor 9. Jadi ya udah kita bahas aja ya. Apakah yang berperan dalam degradasi HEM menjadi bilirubin? Jadi kan kita kan ujung-ujungnya butuh bilirubin untuk jadi sterkobilin sama urobilinogen kan untuk mewarnai feses dan urin. Nah, ya udah. Dia dari eritrosit yang udah tua. Umur eritrosit itu sekitar 120 hari. Nanti eritrosit yang udah tua bakal didegradasi pakai sistem retikuloendotelial namanya. Nah, sistem retikuloendotelial apa? Yaitu dia menghancurkan eritrosit, ntar didegradasi jadi hem dan globin. Kalau ntar globin hemnya dipakai buat dipecah jadi ujung-ujungnya bilirubin gitu. Udah ke situ. Nah, ini berarti pakai sistem retikuloendotelial jawabannya. Tapi ini MCQ 2 harusnya. Nomor 9 ini. Nomor 10, pada seorang yang berenang di kolam renang Kota Surabaya, maka kehilangan panas melalui ya konduksi dan konveksi. Jadi kalau konduksi itu dia pakai ini ya, pakai kontak langsung. Terus kalau konveksi dia pakai benda atau molekul yang bergerak kayak angin. Jadi perpindahan panasnya kayak pakai angin gitu lah. Itu misalkan udara atau cairan gitu. Sedangkan kalau radiasi itu perpindahan panas pakai pemancaran ya. Evaporasi itu perpindahan panas dengan penguapan gitu. Ya kalau berenang ini kan dia berenang tuh dia kontak dan juga dia ada air ya, ada cairan. Berarti dia konduksi dan konveksi. Yang paling berperan untuk menetralisir keasaman kaim
Ini tadi sekretin jawabannya. Nah ini nih, ini ada tabelnya nih. Nah, oh ya, ada gastrin juga. Gastrin ini dia menstimulasi sekresi HCl. Terus juga menstimulasi pepsinogen. Terus kalau CCK ini kontraksi vesikavelea buat kontraksi vesikavelea sama untuk pengeluaran enzim-enzim pankreas. Terus kalau di vesikavelea dia kontraksi CCK, tapi kalau di sphincter OD dia bikin relaksasi gitu. Jadi ini jawabannya kalau yang ini ya, yang untuk menetralisir keasaman itu pakai sekretin karena dia nanti menstimulasi bikarbonat. Nomor 12, jika berada di suhu ruangan dingin, maka kita akan tidur dengan ekstremitas tangan dan kaki diselonjorkan, kurang tepat ya, karena kan kalau dingin biasanya tubuh akan mengkompensasi supaya panas tubuh tuh nggak dikeluarin banyak kan. Harusnya berarti kayak ya pakai selimut terus juga merungkel gitu. Berarti A salah, kurang tepat. B, kita akan memakai pakaian biasa sehari-hari juga kurang tepat. Heat loss akan dikurangi. Ini simpen dulu. Heat production akan dikurangi. E, kita akan mematikan pemanas ruangan. Ya, E harusnya logikanya salah kan, harusnya dinyalain. Nah, jadi ya intinya kalau saat dingin, tubuh itu mengkompensasi supaya panas tubuh tuh nggak dikeluarin gitu loh. Akhirnya ya heat loss dikurangi jawabannya. D salah, ya harusnya heat production ditingkatkan, bukan dikurangi. Jadi jawabannya C. 13, jika ileum terminal dipotong, maka yang terutama akan terjadi gangguan absorpsi adalah ya garam-garam pedu. Jadi ini tempat ya intrahepatik sirkulasi. Jadi ileum distal itu ya tempat sirkulasi si garam-garam pedu gitu ya. Berarti ada gangguan absorpsi pada garam-garam pedu jawabannya. Vitamin B12 diabsorpsi terutama pada ini pada ileum. Kalau duodenum sama jejunum untuk pencernaan makanan utamanya. Jadi vitamin-vitamin tuh di ileum. Seorang mahasiswa diantar temannya ke poliklinik karena muntah lebih dari 5 kali sejak beberapa jam lalu. Setelah diperiksa oleh dokter, mendiagnosis bahwa mahasiswa ini menderita gastritis karena peningkatan asam lambung. Di manakah sel penghasil HCl temukan paling banyak? Jadi fundus. Nih ya. Kalau di Antrum sama Pylorus justru dia lebih banyak basanya. HCO3. Saat minum susu pertama, ini kayak punya aku. Bayi mengalami batuk dan muntah. Kondisi yang paling curiga karena kelainan tadi atresia esofagus ya jawabannya. Kalau kita bersepeda selama sejam di kota Surabaya, maka kehilangan panas terbesar melalui ya karena dia keringetan kan. Di antara mediator di bawah ini yang berperan dalam relaksasi sphincter OD, ini tadi apa? CCK ya. Jadi CCK itu relaksasi sphincter OD saat kaim udah di duodenum. Terus dia juga untuk kontraksi vesikavelea. Itu CCK. Jadi jawabannya D. Saliva juga mengandung enzim yang membantu pencernaan karbohidrat, yaitu amilase. Gas dalam kolon terutama berasal dari fermentasi dari makanan. Kalau dari kolon. Bile atau asam pedu, ini sifatnya yang ditanya ya. A, mengandung kolesterol, lecitin, dan garam putih, yang benar A ya. B salah, karena kan dia disekresinya sama ya sama hepar, benar. Sama hepar. Terus kurang penting, peranannya dalam pencernaan lemak justru penting. D, memasuki kolon lewat sphincter pyloricus, salah. Karena kan dia ke nggak masuk, dia pakai yang apa? Hah? Ya, pakai duodenum kan? Pakai apa? Ampula yang mana? Yang
Mayor apa minor? Ya mayor. Ampula vateri. Disimpan sementara dalam glandular salivaris. Enggak, dia disimpannya di mana disimpannya? Ya di gallbladder atau vesica vilea. Jadi paling benar jawabannya adalah A. Ada kolesterol, lecitin, dan garam empedu. Si asam empedu ini. Nah, Faal selesai sampai ini mau tanyain? Nggak ada, lanjut ya. Histo terakhir. Manakah di bawah ini struktur histologis yang dapat ditemukan pada tunika submukosa? Ya jawabannya kelenjar Brunner yang paling sering. Fili intestinalis itu iya, bukan submukosa. Mukosa. Iya, mukosa maksudnya. Berarti ini yang di submukosa. Ini Brunner. Iya deh, histo ngebantu tahu beneran. Soalnya kayak Glenn Proper, terus juga Cryptalibercun. Itu loh, hepar yang apa? Apa sih hepar? Trigonum. Apa sih? Ya itu. Itu keluar. Histo sumpah digestif aku saranin pegang semua deh. Soalnya kayak ini jadi kan kayak masih ada SMA-nya kan. Ya kan? SMA-nya kan ini kan. kecuali anatomi. Soalnya SMA dong. Ya kan? Ya kan? Hmm? Iya. Tapi kalau bisa ini baca lah. Ini baca sih menurutku digestif ini ya paling mudah lah dimengerti. Gak butuh waktu lama gitu loh. Daripada blok-blok yang lain. Jadi sayang. Daripada nanti kamu endokrin tuh ngejebak soalnya. Kamu ngerti, cuma nanti kejebak sama ABC-nya. Karena dia kan naik turun gitu loh. Terus hormon yang mana? Yang di hipotalamus atau yang di hipofisis? Ngejebak, tricky sih. Kalau endokrin tuh tricky. Aku juga gampang. Aku nggak endokrin ya udah. Apaan kan dari hipotalamus sampai bawah kan. Tapi itu tricky. Entah kenapa kayak tricky gitu. Sampai klinisnya pun tricky. Kita ngerasa ini pas keluar ruangan, gampang gitu. Gampang aja nilainya pada 6 semua pas klinis. Jadi gitu. Jadi menurutku di GSIP ini kalian ya fullin ya. Ya kalau bisa endokrin juga, cuma ya ini sayang gitu loh kalau nggak di fullin. Jadi ini adalah ya. Kita saluran pencernaan berasal dari lapisan, ini apalan sih. Kalau yang mesoderm jadi apa, endoderm jadi apa. Ya ini kalau saluran pencernaan dia dari endoderm. B. Ya B. Bagian gigi yang berasal dari sel ektodermal yang bisa hilang saat erupsi. Ini kalian dosennya yang tua banget itu bukan? Dosennya yang tua banget itu bukan? Dokter Ana. Kita banyak dokter UNER sih. Apa? Limfatik. Kenapa? Oh galak ya? Ya Allah, kelebihan dikit. Oke, nemel ini dia dibentuk sama sel-sel ameloblast ya. Nomor 4. Bagian dari hepar yang berperan dalam fagositosis mikroorganisme patogen sel Kupffer ya. Untuk sel imun ini. B jawabannya. Jadi asalnya dari monosit. Manakah di bawah ini benar tentang tunika mukosa esofagus? Semua benar ini dulu. Pada lamina propria terdapat esophageal gland. Ini salah ya. Tadi kan esophageal gland proper di sub mukosa. B salah. Temukan plexus aurba. Ini juga bukan deh, bukan di ya. Apa jawabannya? D. Ya ini jawabannya D.
Ini juga salah, harusnya dia 2 lapis otot polos, bukan selapis. Jawabannya D. Manakah di bawah ini struktur histologis yang berperan memperluas permukaan usus halus? Ya, ini A. Kalau yang semilunaris di usus besar, kalau Kerkringi di usus kecil. Disebut apakah tonjolan pada dinding usus besar yang dibentuk oleh mukosa, submukosa, dan muscularis circularis? Ini plica semilunaris. Crypta libercun. Oh iya, itu yang belum. Tapi apa ya? Aku lupa dia. Ini plikanya. Ini kriptanya. Ini. Ini ya, ini ya. Ini bukan. Saya Yang bolong-bolong merah yang di bawah. Coba kalian buka gambar ini. Nah ini. Yang ini. Ini harusnya Crypta libercun. Nah ini berarti kalau tonjolan pada dinding usus besar itu adalah plica semilunaris. Bayi baru lahir diantar ayah ke rumah sakit karena sejak lahir 24 jam yang lalu belum buang air besar, muntah hijau dan perut kembung. Setelah diperiksa dokter mendiagnosis bayi tersebut menderita point Hirschsprung disease akibat gangguan saraf otonom pada kolon bayi. Di lapisan apakah ganglion? Ini ganglion. Otonom plexus Auerbach ditemukan. Nah, yang plexus Auerbach itu ditemukan di tunica muscularis externa. Tadi dia ada 2 lapis otot ya. Kalau di tunica submucosa dia adanya plexus Meissner. Manakah di bawah ini yang benar mengenai fili intestinalis? A. Ke arah anal semakin banyak. Harusnya salah ya. Fili-fili itu kan makin ke bawah makin sedikit. Berarti salah. A. Tonjolan lamina propria di permukaan di antara plica Kerkringi. Ini. Terus C salah karena dia punya sentral lakteal nih. Atau sentral lakteal itu pembuluh limfo ya. Tidak memiliki otot polos, justru dia punyanya 2 lapis otot polos. Tidak memiliki pembuluh limfo ya, ada kan si sentral lakteal ini. Jadi jawabannya adalah B. Udah selesai. Sampai sini ada yang mau tanyain? Semangat. Banyak tapi mengerti kan? Amin. Ya banyak baca-baca lagi, hafalan lagi sama latihan soal. Oke, kalau gitu udah selesai. Ntar kalau misalkan ada bingung, ada soal-soal mau tanya, chat aja. Begitu udah semangat guys. Good luck MCQ-nya. Udah, thank you.